Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel The Official Auto. Dan yes, ini adalah mobil terbaru, mobil listrik dari Wuling. Dia adalah Wuling Cloud EV yang saat itu diluncurkan atau diperkenalkan pertama kali di Indonesia pada pameran IMS 2024. Nah, di pameran PFS tahun ini mereka memberikan informasi perkiraan harganya yang dijual kira-kira mulai 410 juta. Dan kita akan langsung merasakan bagaimana rasa berkendara dari mobil listrik MPV medium 5 penumpang ini di jalan raya. Kita akan kulik apa saja hal menarik yang ditawarkan dari Wuling Cloud EV. Check this out. Nah, buat teman-teman yang penasaran bagaimana impresi soal desain, eksterior, interior, teman-teman bisa ngeliat di video sebelumnya, ada di link sini, teman-teman bisa lihat. Dan pada video kali ini kita akan fokus lebih kepada fitur-fiturnya, seperti ada fitur di head unit, sofa mode, dan juga menjajal first drive dari mobil listrik terbaru Wuling Cloud EV ini. Nah, teman-teman, ada kemudahan ditawarkan oleh Wuling Cloud EV dari pembukaan bagasi dari Wuling Cloud EV-nya. Ada 4 ya. Pertama, kita bisa dari tombol sebelah sini, lalu lewat voice command, ada juga lewat aplikasi, dan juga lewat layar head unit di dalam mobil ini. Dan sekarang kita akan lihat bagaimana ruang space cargo yang ditawarkan oleh Wuling Cloud EV, karena jadi salah satu nilai jual dan juga pertimbangan ya sebelum membeli mobil keluarga dengan teknologi listrik seperti ini. Ya, memang belum ada informasi seberapa besar ataupun volume pasti dari bagasi dari Wuling Cloud EV. Tapi ini adalah contoh bagaimana ketika ruang bagasi dari Wuling Cloud EV sudah terisi dengan koper, 2 koper medium, lalu juga ada travel bag dan juga ada cooling box untuk mendinginkan minuman. Ini cukup besar dan masih menyisakan space yang cukup tinggi juga untuk Anda membawa barang-barang ke bagasi utama dari Wuling Cloud EV ini. Nah, untuk pengaturan jok dari Wuling Cloud EV ini, dia bisa direbahkan secara 60-40 untuk disesuaikan ketika membawa penumpang dan juga barang-barang bawaan di dalam kabin Wuling Cloud EV ini. Mungkin ini jadi salah satu nilai jual juga ya, karena memang dia tidak bisa mengangkut 7 orang penumpang, tapi ketika Anda membawa barang, bisa difungsikan membawa barang sebanyak ini. Jadi salah satu kenyamanan yang ditawarkan oleh Wuling Cloud EV adalah sofa mode. Ini untuk penumpang di belakang. Jadi sofa mode ya seperti sofa, jadi kita bisa merasakan rileksnya ketika duduk di kabin dari Wuling Cloud EV ini. Kita atur senyaman mungkin dan dia juga punya sudut kerebahan yang sangat baik. Tidur seperti ini dan kaki bisa selonjoran dengan sangat nyaman, apalagi juga joknya sangat empuk ya dan tebal, jadi bisa menyangga area betis, kaki, punggung dengan sangat baik. Ini bisa diatur untuk penumpang sebelah kiri dan juga di penumpang sebelah kanan. Memang mungkin bisa difungsikan ketika kita lagi nunggu di area parkir karena memang tidak menghasilkan emisi gas buang, jadi bisa aman tidur dan menunggu dengan sofa mode ditawarkan oleh Wuling Cloud EV ini. Dan fitur yang menarik dan mungkin terbaru di jajaran mobil listriknya Wuling adalah 360 view monitor. Jadi ini sebuah ini ya, tadi Wuling, teman-teman Wuling Indonesia sudah menutup kacanya dengan sangat gelap, jadi kita bisa melihat visual sekeliling secara luas lewat fitur 360 view monitornya. Kita hanya tinggal menekan di layar 15,6 inchnya ini head unit, jadi kita bisa memilih nih mau di bagian sebelah kiri, sebelah kanan, di depan ataupun di sebelah belakang. Ini bisa kita pilih dengan sangat mudah. Tentunya juga menjadi fitur yang dibutuhkan ya ketika kita lewatin jalan-jalan yang sempit. Surprisingly juga hasil kameranya cukup baik ya, cukup akurat untuk mendeteksi seberapa jauh dengan objek baik di sebelah kiri, kanan, depan, dan belakang. Ini salah satu fungsi dari fitur 360 view monitor. Karena memang semua mobil ini sudah dilengkapi dengan perangkat kamera ya, baik di sebelah kanan kiri di spion, di depan, dan juga di bagian belakangnya sudah ada komponen kamera. Oke teman-teman, sedang berada di balik kemudi dari Wuling Cloud EV. Walaupun memang kita nggak mencobanya secara jarak jauh ataupun lebih detail ya. Ini karena pengujiannya hanya terbatas di tempat test drive tertutup. Kita akan merasakan ragam fitur-fiturnya dan juga bagaimana rasa berkendara dari mobil listrik terbaru dari Wuling ini. Oke, ini sekarang kita akan mencoba fitur dari Auto Vehicle Hold dan juga Electronic Parking Brake-nya. Jadi ini disimulasi jalan menanjak. Secara fungsi dia akan menahan laju mobil tepat di posisi ketika kita menginjak rem supaya mobil tidak mundur ke belakang. Kita akan coba. Oke, ini sudah saya lepas remnya. Dia akan menahan cukup lama dan kita ingin menanjak lagi, kita tinggal tekan ataupun injak pedal
akseleratornya. Cukup smooth, menjaga mobil tidak mundur ke area belakang. Radius putar juga cukup baik, cukup capable untuk sebuah mobil hatchback medium seperti ini ya. Dan untuk setirnya juga surprisingly juga cukup baik ya. Jadi dia tidak terlalu yang berat banget, tapi juga nggak terlalu yang enteng. Jadi ini berada di posisi medium, yang which is bisa memberikan rasa berkendara di posisi tengah-tengah. Jadi kita nggak terlalu capek untuk setir yang berat ataupun terlalu tidak berbobot dengan setir yang terlalu enteng. Ini ada di posisi medium. Oke, tadi setelah mencoba di area indoor di hotelnya ya, sekarang kita langsung mencoba di jalan raya. Kita mencoba fitur dari adaptive cruise control-nya, lalu juga lane keeping assist dan juga lane departure warning yang ada pada mobil ini. Jadi mobil ini dilengkapi dengan paket fitur ADAS cukup advance yang sekarang ada di mobil listriknya Wuling, karena memang di Wuling REV dan juga Wuling Bingo ini belum ada paket fitur keselamatan ADAS, hanya ada di mobil listrik Wuling Cloud EV ini. Dan dia juga dibekali dengan 4 driving mode. Ada yang Eco Plus, Eco, Normal, dan Sport. Yang Eco Plus ini dia membatasi kecepatan hanya di 80 km per jam. Sementara yang Eco, Normal, dan Sport ini bisa digeber sampai 150 km per jam. Jadi memang ketika city driving, cruising di jalan perkotaan, menurut saya Eco Plus sudah cukup. Karena juga kita nggak akan berkendara yang seperti mengincar akselerasi, jadi bisa mendapatkan efisiensi baterai yang cukup irit. Sementara yang Eco ini sebenarnya hampir sama dengan yang Eco Plus, tapi dia bisa menghasilkan top speed yang lebih jauh dibandingkan yang Eco Plus. Sementara yang Normal dan Sport ini menghasilkan perbedaan output baik dari tenaga, torsi, dan juga akselerasinya. Ini memang belum ada spesifikasi resmi ya yang diumbar sama Wuling Indonesia, tapi kita bisa cari referensinya di Wuling China, karena mobil juga dijual di China. Dia punya motor dengan tenaga di 134 sampai 136 horsepower dan torsi di 200 Nm. Sementara untuk pilihan baterai ada dua nih teman-teman. Ada yang 50,6 kWh, dia bisa berjarak jangkau sampai 460 km seperti varian yang sedang kita coba ini. Sementara yang paling bawahnya ini hanya sekitar 360 km sekali pengisian baterai penuh. Tapi untuk output dan torsinya dan juga motor listriknya ini sama. Jadi memang ada dua varian yang dikasih sama Wuling di China. Tapi untuk varian yang kita coba ini, yang dipajang juga di PVS adalah varian yang paling trim tertingginya. Sekarang kita akan cobain fitur adaptive cruise control ya. Caranya adalah dengan menarik tuas transmisi di sebelah kiri sebanyak 2 kali ya. Oke, dia akan langsung ngasih notifikasi kalau mobil ataupun adaptive cruise controlnya sudah berfungsi. Dan untuk mengatur kecepatannya kita bisa tekan tombol tuas di sebelah kiri sini. Dan untuk mengatur jarak antara objek ataupun kendaraan di depan bisa menekan di tombol atasnya. Mobil depan berhenti, saya tanpa menginjak rem, dan dia juga akan melakukan deselerasi dengan cukup smooth, jadi nggak bikin kaget pengendara di belakang dan juga si drivernya. Yang saya suka adalah mobil ini punya radius putar yang cukup baik, jadi masih mendapatkan sudut terdalam tanpa harus mobilnya keluar ke sisi terluar. Bantingannya sedikit agak keras, terutama di bagian suspensi depan. Dan racikannya ini dia pakai MacPherson strut di depan dan torsion beam di belakang. Dan pakai pelek berukuran 18 inci dengan ban 215/55. Memang butuh adaptasi ya ketika Anda menggunakan mobil Wuling Cloud EV ini, karena seluruh pengaturan fungsi fitur baik dari AC, ADAS, driving mode, dan segala macam fitur-fitur yang ada pada mobil ada di layar 15,6 inci head unitnya. Jadi tidak ada tombol fisik, mungkin butuh adaptasi. Yang sudah terbiasa dengan tombol fisik, Anda harus lebih leluasa untuk mengatur fitur-fitur di mobil ini lewat panel head unitnya. Dia punya visibilitas yang cukup baik, jadi kita masih bisa melihat area sisi kanan dan sisi kiri untuk pantauan kita ataupun panduan kita ke marka jalannya. Sementara di sisi kiri sebelah kanan juga cukup luas, spionnya juga lebar ya, termasuk di bagian spion belakangnya. Nah, untuk pengaturan, sekali lagi untuk pengaturan arah spion, melipat spion, kita harus lewat dari head unitnya. Tapi ternyata tadi setelah dikulik-kulik, kita bisa ngatur spionnya lewat tombol setir di sebelah kiri sini. Jadi kita bisa langsung ngatur spionnya lewat tombol shortcut di bagian setir tanpa harus cari tombol-tombol di sini. Jadi bisa dua pengaturan ya, di head unit dan juga mengatur lewat setir. Guys, itu tadi hasil first impression dan first drive dari
Wuling Cloud EV. Jadi kita memang nggak terlalu banyak mengeksplornya karena memang durasi dan juga keterbatasan tempat, tapi secara garis besar highlight yang bisa kita petik dari impresi dari mobil adalah mobil yang cukup menyenangkan, lalu juga fitur-fiturnya sangat membantu, terutama fitur adaptive cruise control dan paket ADAS yang lainnya. Hanya sedikit catatan di bagian suspensi yang menurut kami sedikit agak keras, tapi tertolong dengan racikan dari bangkunya yang memang cukup dan sangat empuk. Dan harganya estimasinya adalah 410 juta yang kita harapkan nggak terlalu naik signifikan, ataupun nanti di harga on roadnya bisa di bawah ataupun setara dengan harga estimasi di 410 juta. So teman-teman, bagaimana pendapat kalian soal mobil ini? Sampaikan di kolom komentar dan sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.